Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Anak didik sekalian, berjumpa kembali kita dalam pelajaran daring kita. Semoga antum dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah kita ini ya. Baik anak didik sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran yang minggu lalu. 2 minggu sebelumnya kita sudah masuk ke bab yang baru dari pelajaran kita, di bab yang baru yaitu persamaan kuadrat ya kan. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenal apa itu persamaan kuadrat ya kan, ciri-ciri dari persamaan kuadrat. Jika digambarkan dia akan berbentuk parabola ya kan, grafiknya. Baru yang kita juga sudah masuk ke mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara memfaktorkan ya dalam minggu yang pertama dan minggu yang kedua ya. Di minggu yang kedua, di minggu yang lalu kita sudah sempat membahas tentang melengkapkan kuadrat sempurna ya. Di sini cara yang kedua mencari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Yang minggu lalu sudah kita bahas apa yang dimaksud dengan kuadrat sempurna. Bagaimana contoh dari kuadrat sempurna ya kan. Untuk mengetahui cara yang kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna, tentunya terlebih dahulu kita mengenal kembali, mengingat kembali bagaimana itu yang dimaksud dengan kuadrat sempurna ya kan. Apa contoh dari kuadrat sempurna? Minggu lalu sudah kita bahas ya. Semoga antum masih ingat ya yang minggu lalu. Kalau tidak bisa antum ulangi yang videonya ya. Di sini akan kita buat kembali ya, karena kita akan masuk ke cara yang kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Kita akan buat kembali yang minggu lalu, yaitu contoh dari kuadrat sempurna adalah seperti ini: X tambah 2 kuadrat, S tambah 3 kuadrat, S tambah 4 kuadrat. Bisa juga di dalam bentuk kurang nanti dia ya. X tambah 3 ya, S tambah 3 tambah lagi ya, S kurang berapa kita bikin 3 kuadrat. Ini juga merupakan contoh kuadrat sempurna ya. Ini berarti berapa? Yaitu X tambah 2 dikalikan dengan X tambah 2 ya kan, karena kuadrat ya, pangkat 2. Berarti pangkat kan kemarin yaitu perkalian basis sebanyak eksponen. Berarti ini perkalian X tambah 2 sebanyak 2 kali. X tambah 2 dikalikan dengan X tambah 2. Minggu lalu sudah kita bahas ya caranya. Mungkin kita bikin satu lagi ya, satu aja, yaitu X tambah 2 dikali X tambah 2. X tambah 2 dikali dengan X tambah 2. Ini bentuk aljabar ya kan. Baru berarti dikalikan X dikali X, X kuadrat, ditambah X dikali 2, 2X, ditambah 2 dikali X, 2X, ditambah 2 tambah 2 kali 2 tambah 4 sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 ya. Di sini selalu hubungannya kemarin minggu lalu kita lihat bahwa 2 di sini, yang 4 di sini adalah 2 dikali 2 ya. Yang ini dikali 2, 2 dikali 2 yaitu 4. Kemudian yang di sini, yang 4 di sini yaitu 2 di pangkat 2 yaitu 4 ya kan. Di sini berarti ini kemarin cara cepatnya berarti berapa? X kuadrat ya kan, ditambah berarti 2 ini 3 dikali 2 6, 6X ya, ditambah berapa ini yaitu yang ini 6 dibagi 2 sama dengan 3 ini tetap ya kan, dipangkatkan 2 yaitu 9
Seperti itu ya cara cepatnya minggu lalu. Ya, kemudian ini berarti S kuadrat ditambah ini 4 dikali 2 8x ditambah di sini berarti ini dibagi 2. Bagi 2 berapa? 4. 4 di pangkat 2 yaitu 16. Ya, seperti itu minggu lalu, yaitu cara cepatnya tidak perlu dikalikan-kalikan masing-masing lagi, ya kan? Seperti itu ya. Khusus di tanda negatif, dia akan berbentuk seperti ini. X kuadrat ini tetap ya, ini tinggal tanda yang di sini yang berbeda. X kuadrat dikurang 3 dikali 2 6x. Di sini akan menjadi tambah 6 dibagi 2 yaitu 3 dikuadratkan sama dengan 9. Ya, bersama dengan yang ini. Cuman tanda di sini ini aja yang berbeda. Ya, di sini positif, di sini negatif. Ya, seperti itu. Kemudian hubungannya dengan melengkapi kuadrat sempurna seperti apa? Minggu lalu, yaitu di sini jika soal kita adalah carilah akar-akar persamaan dari misalkan yang ini. X, carilah akar-akar dari persamaan dari X kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Misalkan seperti ini kan, sama dengan 0. Berapa akar-akar persamaannya? Ini kan tidak berbentuk, tidak merupakan kuadrat sempurna, ya kan? Sementara kita ingin mencari akar-akarnya, tinggal sedikit lagi dia baru kuadrat sempurna. Berarti disinilah nanti cara dari mencari melengkapi kuadrat sempurna tersebut. Ya, kita buat dia dalam menjadi seperti bentuk kuadrat sempurna, yaitu x kuadrat tambah 6x tambah 9 tadi nanti. Ya, di sini contohnya dibikin. Ya, antum lihat. X kuadrat ditambah 4x dikurang 1. Ya kan? Kalau kuadrat sempurna kan ini harusnya x kuadrat ditambah 4x ditambah 4, ya kan? Biar menjadi kuadrat sempurna. Karena belum lengkap kuadrat sempurnanya, berarti kita harus melengkapkan kuadrat sempurna. Itu artinya ya, melengkapkan kuadrat sempurna berarti kita lengkapi S kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Ya kan? Ini pertama sekali kita pindahkan, negatif 1 pindah ke kanan. Ya, menjadi 1. Ya kan? Di sini x kuadrat ditambah 4x ditambah 4, ya kan? Karena di sebelah kiri ditambah dengan 4, berarti di sebelah kanan pun harus ditambah dengan 4 karena tanda sama dengan, biar dia tetap sama dengan, ya kan? Sebelah kiri ditambah 4, sebelah kanan pun ditambah 4. Berarti di sini kan udah bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna bisa kita rubah ke dalam bentuk faktor seperti ini tadi. X ditambah 2 pangkat 2. Ya kan, sama dengan 4 tambah 1, 5. Ya kan? 5. Di sini pangkat 2 pindah ke kanan menjadi akar. Pangkat kan kebalikannya menjadi akar. Pangkat 2 pindah ke kanan menjadi akar pangkat 2. Ya. Akar pangkat 2. Di sini menjadi positif negatif dia. Ya. Kenapa di sini positif negatif? Ya kan, misalkan 8, ya 16. Ya, ingat kembali bentuk akar ya. Akar 16 itu berapa? Akar 16 yaitu bisa 4 dikali 4 sama dengan 16, bisa juga yaitu negatif 4 dikali negatif 4, yaitu 16. Negatif dikali negatif positif, ya kan, 16. Berarti ada 2 kemungkinan jawabannya, yaitu kalau dalam bentuk akar. Sehingga di sini dibuat dalam bentuk positif negatif. Seperti itu ya. Kemudian dicari x1-nya sama dengan akar 5 dikurang 2 dan s2-nya sama dengan negatif akar 5 kurang 2. Di sini diambil yang positif, di S1-nya, di S2-nya diambil yang negatif. Seperti itu ya. Ataupun kita tulis ya biar lebih jelas.
Ya, di sini antum lihat contoh kita tadi, x kuadrat tambah 6x tambah 5. Berarti tahap yang pertama yaitu kita pindahkan yang 5-nya. X kuadrat ditambah 6x sama dengan negatif 5. Ya kan? Berarti gimana kalau 6x biar menjadi kuadrat sempurna? Ya arti ini tadi 9, yaitu ini dengan ini dibagi 2. Kemudian dipangkatkan 2. 6 dibagi 2 yaitu 3. 3 dipangkatkan 2 yaitu 9 yang ini tadi. Ya kan? Berarti sama-sama ditambah 9. X kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Karena tandanya sama dengan di sebelah kiri ditambahkan 9, berarti di sebelah kanan pun harus ditambahkan 9 karena sama dengan, ya kan? Biar tetap sama dengan dia. Ya. Minus 5 ditambah 9. Ya kan? Berarti di sini ini kan bisa kita ubah menjadi x tambah 3 kuadrat. Seperti ini tadi. Nilainya sama. Ya kan? X tambah 3 kuadrat sama dengan ini berapa? Negatif 5 ditambah 9, yaitu positif 4. Ya kan? Ya, baru di sini pindah pangkat 2, pindah menjadi ke kanan menjadi akar. Ya kan? X tambah 3 sama dengan akar 4. Akar 4 itu yaitu berapa? Akar 4 X tambah 3 yaitu plus minus 2, ya kan? Akar 4 kan bisa 2 dikali 2. 2 dikali 2 kan 4. Bisa juga negatif 2 dikali negatif 2. Ya, sama dengan 4 juga, positif 4. Jadi akar 4 itu kemungkinan jawabannya ada 2, yaitu positif 2 atau negatif 2, sehingga dibuat di sini plus 2 plus negatif 2, ya. Kemudian kita ambil S1 sama dengan kita ambil yang positif. 2 ini pindah, yang 3 pindah menjadi kurang 3 sama dengan negatif 1. Kita ambil X2-nya sama dengan yang negatif. Yang ini kan udah kita ambil positif, berarti yang ini kita ambil negatif. Negatif 2 ditambah dikurang 3 sama dengan negatif 5. Ya, ini sama juga seperti yang pemfaktoran kemarin, ya, cara membuktikannya. Berarti nilai X yang memungkinkan, yang sesuai dengan persamaan ini adalah negatif 1 ataupun negatif 5, ya. Yang selain ini maka persamaannya akan salah. Ya, contohnya kita bikin kemarin. Seperti yang minggu lalu, ya, kita contohkan masukkan nilai negatif 1 X-nya. X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0. Masukkan negatif 1. Negatif 1 kuadrat ditambah 6 dikali negatif 1 ditambah 5 sama dengan 0. Ya kan? Negatif 1 kuadrat berapa? 1. 6 dikali negatif 1 negatif 6 ditambah 5 sama dengan 0. Ya kan? 1 kurang 6 negatif 5 ditambah 5 sama dengan 0. Ya kan? Negatif 5 tambah 5 0 sama dengan 0. Nah, terbukti dia, ya. X1 ataupun X2-nya yang memungkinkan dari persamaan ini adalah negatif 1 ataupun negatif 5. Selain dari negatif 1 dan negatif 5, maka persamaannya akan salah nilainya, ya kan? Nilai X-nya. Kemarin udah kita coba beberapa, ya kan? Seperti itu, ya, caranya. Jadi di sini mungkin perlu diperbanyak contoh, ya. Kemarin di faktorisasi udah kita buat contohnya berapa kemarin, ya? 5 atau berapa kita buat contohnya, ya kan? Biar lebih jelas. Di sini kita buat lagi contoh yang seperti di PDF-nya. Lihat contohnya yang B. Ya, yang ini S kuadrat
dikurang 6x dikurang 2 sama dengan 0, ya kan? Di sini x kuadrat dikurang 6x. Aturan di sini berapa? Biar dia menjadi kuadrat sempurna. Yaitu ini kita bagi 2. 6 dibagi 2, 3. 3 dipangkatkan 2. 3 dipangkatkan 2 yaitu 9. Di sini aturan 9, positif 9, ya kan? Tapi di sini 2. Ya. Berarti di sini yang 2 kita pindahkan ke sebelah kanan, ya kan? Baru yang sebelah kiri dijumlahkan dengan 9, sebelah kanan dijumlahkan dengan 9, ya. Baru yang ini udah dalam bentuk kuadrat sempurna, berarti bisa diubah menjadi S kurang 3 pangkat 2 sama dengan 11, ya. Berarti di sini dapat S1 dan S2-nya, ya kan? Gampang ya. Kita buat contoh lagi biar lebih jelas. Contohnya, bagaimana kita bikin contohnya? Kita buat contohnya, carilah akar-akar persamaan dari S kuadrat ditambah berapa? 8x dikurang 6 sama dengan 0, ya kan? Ini kan belum dalam bentuk kuadrat sempurna, ya kan? Dalam bentuk kuadrat sempurna. Seharusnya dalam bentuk kuadrat sempurna yaitu S kuadrat ditambah 8x, di sini kita bagi 2. 8 dibagi 2, 4. 4 pangkat 2, 16. Harusnya di sini 16 biar menjadi kuadrat sempurna. Ya kan? Berarti di sini kita buat x kuadrat ditambah 8x. Di sini kita pindahkan ini sama dengan 6. Negatif pindah ke kanan menjadi positif 6 sama dengan 6. Ya kan? X kuadrat ditambah 8x. Kita buat menjadi kuadrat sempurna, dia kita lengkapi biar menjadi kuadrat sempurna, ya kan? Namanya juga melengkapi kuadrat sempurna, ya kan? Berarti kita lengkapi menjadi tambah 16 biar dia menjadi kuadrat sempurna. Berarti sama dengan, kalau di kiri ditambah dengan 16, berarti di kanan pun harus ditambah dengan 16 karena tanda sama dengan, ya kan? Berarti di sini 6 ditambah 16, ya. Berarti ini kan udah dalam bentuk kuadrat sempurna, bisa kita rubah menjadi x ditambah berapa ini? 4, ya kan? X ditambah 4 kuadrat sama dengan 6 tambah 16 22, ya. 22. Berarti di sini kita rubah menjadi X ditambah 4 sama dengan akar dari 22, ya. Di sini akar 22 berapa? Ya, tidak bisa dirubah menjadi bentuk apa ya? Bentuk bilangan bulat, ya. Di sini kita buat menjadi X tambah 4, berarti kemungkinan jawabannya yaitu bisa positif, bisa negatif, ya kan? Akar dari 22. Berarti X1-nya sama dengan akar 22 ditambah 4, ya dikurang 4, ya, pindah positif kurang menjadi negatif dikurang 4, baru S2-nya sama dengan akar 22 negatif akar 22 kurang 4, ya, seperti itu aja, ya. Caranya mudah, ya, caranya. Baik, sekarang kita coba yang bentuk seperti yang di buku antum. Anda lihat ya yang di buku antum.
Di sini dibuat contohnya yaitu di halaman 73 di buku antum. Dibuat contohnya yang apa dia? Seperti ini. S kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Ini gimana caranya? Ya kan? Sama saja ya, seperti yang tadi. Berarti biar dia dalam bentuk kuadrat sempurna, ini harus kita ubah menjadi S kuadrat ditambah 5x dipindahkan yang 6-nya menjadi negatif 6. Berarti ini kita lengkapi biar menjadi kuadrat sempurna, yaitu S kuadrat ditambah 5/2 pangkat 2. Ya kan? Ini tambah 5x. Di sini kan harusnya 5/2. Ya kan? 5/2 berapa? 5/2 pangkat 2. Kalau tadi misalkan yang ini, lihat ya. 8 kan di sini harusnya 16. Ya kan? Caranya, jalannya yaitu 8 dibagi 2, yaitu 4. 4 di pangkat 2 yaitu 16. Ya kan? Yang 4 ini 4 di pangkat 2 16. Berarti di sini 5 kita buat sele-selenya di sini ya. Buramnya 5/2 pangkat 2, aturan di situ. Kalau tadi ini 16 ini jalannya yaitu 8 dibagi 2 pangkat 2. Ya kan? Berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16. 16-nya ini biar menjadi kuadrat sempurna. Kalau ini berarti 5/2 pangkat 2. Ya, berarti tinggal kita kalikan. 5 bentuk perkalian pangkat berarti 5 kali 5/2 kali 5/2 sama dengan 25/4. Ya kan? Kita tambahkan, tambah 25/4 sama dengan di sini, karena di sini tambah 25/4, di sini pun harus ditambahkan dengan 25/4. Minus 6 ditambah 25/4. Ya. Berarti menjadi di sini kan bisa kita ubah menjadi x kuadrat. Ya, x ditambah yang ini tadi berarti 5/2 sama kayak yang ini. Ya, 4-nya berarti yang 4. Ya kan? 16-nya yaitu yang 4. Berarti ini berarti 5/2. X tambah 5/2 pangkat 2 sama dengan minus 6 ditambah 25/4. Minus 6 tambah 25/4 berapa? Yaitu kita buat X tambah 5/2 pangkat 2 sama dengan, kita ubah ini menjadi penyebutnya menjadi 4. Ini berarti minus 24/4 ya kan? Ditambah 25/4. X ditambah 5/2 pangkat 2. Ini bisa antum lihat di di halaman 73, kita lengkapi yang di halaman 73 ya. Berarti di sini negatif 24 tambah 25 yaitu positif 1, positif 1/4. Ya. Di sini pangkat 2-nya kita pindahkan. X ditambah 5/2 kita pindahkan pangkat 2-nya sama dengan, berarti menjadi akar, ya kan? Akar 1/4. Nah, di sini kemarin kenapa dibuat ya kan di bab 1 adalah bentuk pangkat dan akar, karena di bab yang selanjutnya akan digunakan kembali bentuk pangkat dan akar, ya kan? Jadi antum diharapkan ya di pertemuan sebelumnya, di bab sebelumnya sudah menguasai ya pelajaran tersebut ya. X ditambah 5/2. X tambah 5/2 kemungkinan 1/4 itu bisa, yaitu setengah dikali setengah ya kan.
bisa setengah dikali setengah, bisa juga minus setengah dikali minus setengah. Ya kan, sama dengan seperempat. Ini sama dengan seperempat. Ya, berarti jawabannya positif, negatif, setengah. Ya. Berarti kita ambil S1-nya, ya kan? Caranya tetap sama ya seperti yang tadi, cuman di sini dia dalam bentuk 5. Dia ganjil, ya kan? Berarti di sini kita buat X tambah, kita pindahkan X1-nya. X1-nya berarti kita ambil yang positif. Setengah dikurang, ya, pin positif pindah menjadi ke kanan berarti kurang 5/2 sama dengan berapa? 4/2 sama dengan 2, ya kan? Baru kita ambil S2-nya. S2-nya sama dengan berapa S2-nya? Yaitu kita ambil yang negatif. Tadi udah kita ambil yang positif, berarti ini kita ambil yang negatif, ya. Negatif 1/2 dikurang 5/2. S2-nya sama dengan negatif 6/2 sama dengan negatif 3. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini dalam persamaan X kuadrat tambah 5X tambah 6, nilai yang memungkinkan untuk nilai X-nya, akar-akar persamaan dari X-nya, yaitu bisa di antara 2 ataupun negatif 3, ya kan? Bisa 2 ataupun negatif 3, ya. Bisa kita masukkan pembuktiannya, ya. Tadi kan soalnya X kuadrat tambah 5X tambah 6, ya kan? X kuadrat tambah 5X tambah 6, ya, sama dengan 0, ya kan? Bisa yang kita dapat tadi X1-nya sama dengan berapa tadi? X1 sama dengan 2 dan S2 sama dengan negatif 3, ya. Ya, di sini negatif ya. Negatif, ya kan? Simpun negatif 2 berarti. S1-nya negatif 2, S2-nya negatif 3. Kita buat contoh pembuktiannya. S kuadrat berarti kita masukkan negatif 2. Negatif 2 kuadrat ditambah 5 dikali negatif 2 ditambah 6 sama dengan 0. Negatif positif 4 dikurang 10. 5 kali negatif 2 kan negatif 10 ditambah 6 sama dengan 0. 4 dikurang 10 negatif 6 tambah 6 sama dengan 0. 0 sama dengan 0, ya. Seperti itu. Kalau kita masukkan selain dari negatif 2 dan negatif 3, maka jawabannya akan persamaannya, nilai X dari persamaannya akan yang tidak sesuai, ya, tidak pas ke persamaannya, ya. Jadi nilai X di sini yang memungkinkan untuk X1 dan X dari persamaan X kuadrat tambah 5X tambah 6, ya, bisa di antara negatif 3 ataupun negatif 2. Seperti itu, ya. Baik, anak didik sekalian, kita sudah mempelajari 2 cara, yaitu dengan faktorisasi dan yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna. Ana harapkan karena ini pelajarannya, ya, dibutuhkan kefokusan, ya, sedikit fokus antum, dan dibutuhkan antum mengulang-ulang dan mencoba-coba untuk mengerjakan latihan, ya, biar terbiasa dalam mengerjakan latihan seperti ini, ya. Demikian anak didik sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian antum. Tetap semangat dalam belajar, ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.